Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, melanjutkan materi Asmaul Husna. Kemarin sudah dijelaskan Al-Mumit, Al-Muhyi. Sekarang kita akan membahas Al-Ba'itsu. Allah Maha membangkitkan. Al-Ba'itsu, Allah subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Ba'its, artinya Allah Maha membangkitkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan semangat dan kemauan membangkitkan para rasul. Juga Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Setelah tiupan trompet kedua, malaikat Israfil, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, baik mereka yang terkubur di daratan maupun di lautan. Ketika itu, semua manusia bingung dan menyesal, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Artinya mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 52. Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan kelak, Yaumul Ba'ats. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia dari alam kubur, tempat manusia beristirahat untuk sementara waktu. Kematian adalah perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan. Kematian adalah tidur panjang untuk sementara waktu, suatu masa beristirahat dalam perjalanan manusia ke tempat aslinya, yaitu akhirat. Sedangkan hari kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjang. Sementara mereka, siapakah yang akan membangkitkan semua orang yang telah mati untuk menghadapi pertanyaan dan perhitungan amal di hari pembalasan? Tidak lain hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Pembangkit. Sadarkah kita, ketika bisa tidur dan bisa bangun kembali, tidak ada orang yang bisa tidur kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Obat tidur yang ditelan tidak pasti dapat menjadikan bisa tidur. Obat tidur yang ditelan hanyalah sebagai jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita tidur. Oleh karena itu, jadikan persiapan tidur adalah persiapan untuk meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus siap bahwa ketika kita tidur belum tentu dapat segera bangun kembali. Siapa yang bisa menjamin besok kita masih bisa bangun? Jika kita yakin besok akan bangun lagi, maka tidur kita harus mempunyai etika seperti berdoa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Sesuai sifatnya,
Al-Ba'its, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangkitkan keyakinan diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita dalam membangkitkan semangat. Manusia memang makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya. Namun dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertolongannya, maka bangkitlah semangat baru untuk berbuat dan menjadi yang lebih baik. La haula wala quwata illa billah. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ba'its harus selalu yakin dan sadar akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran atau keyakinan tersebut akan membangkitkan dalam dirinya semangat untuk memperbanyak bekal hari esok. Di hari itu, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya sendiri. Tidak ada orang yang mampu lari dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya. Hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ba'its. Yang pertama, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. 2. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. 3. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Yang keempat, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Yang kelima, optimis dan tidak putus asa. Yang keenam adalah bangkit dari kegagalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha membangkitkan kita dalam keadaan tidur yang penuh dengan iman dan takwa, membangkitkan semangat dari diri kita untuk selalu taat, membangkitkan semangat hidup kita untuk bermanfaat. Andai ajal kita tiba, mudah-mudahan di akhir kita dibangkitkan dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Berjumpa di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.